sayati ala ummati zaman, akan datang kepada umatku suatu masa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bagaimana keadaan umat akhir zaman, sehingga beliau mengingatkan yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Manusia itu mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Masya Allah. Jazakumullah. Jadi manusia di akhir zaman ini khususnya, baginda Nabi mengatakan yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Cinta kepada 5 perkara dan melupakan 5 perkara juga. Apa itu? Yang pertama adalah manusia itu cenderung yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Senang, ya, cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Yang kedua, manusia yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Cinta kepada hidup tetapi lupa kepada kematian. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Cinta kepada bangunan-bangunan yang kokoh, wa yansaunal kubur, dan melupakan alam kubur. Yang keempat, yuhibbunal mal. Manusia cinta kepada harta benda, wa yansaunal hisab, lupa kepada hari hisab. Kemudian yang terakhir adalah yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Lupa kepada, ya, mereka cinta kepada makhluk yang diciptakan Allah, tapi lupa kepada siapa yang menciptakan makhluk itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 ini yang kita akan kaji, dan umumnya kelima-limanya ini kita sudah merasakan. Sehingga baginda Nabi mewanti-wanti, ya, manusia itu cinta kepada 5 perkara tapi dia lupa kepada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Umumnya manusia cinta kepada dunia, seakan-akan kita hidup di dunia itu selamanya. Oh, jadi raja akan bahagia ketika di dunia. Dia lupa bahwa ada yang raja lebih bahagia ketimbang di dunia, yaitu di surganya Allah, di negeri akhirat. Oh, saya cinta dunia karena di dunia kalau punya harta pasti bahagia. Tidak, banyak yang punya harta tapi tidak bahagia. Yuhibbunad dunya, cinta dunia, wa yansaunal akhirah, lupa kepada negeri akhirat. Sehingga manusia itu merasa hidup ini cukup di dunia, mengadu nasib di dunia. Pokoknya apa yang terjadi selama kita hidup kudu sukses, kudu bahagia. Akhirat mah nanti nomor 100, nomor belakangan. Sehingga manusia yang cinta kepada dunia, maka kehidupannya yang dia kejar adalah dunia. Bagaimana pangkatnya tinggi, hartanya banyak, hidupnya sukses menurut hidup di dunia. Sehingga manusia begitu juga takut kepada hal-hal yang ada di dunia. Contohnya, kita lebih takut kepada api dunia daripada takut kepada api akhirat. Masya Allah. Kalau kita menggelidik, belegidik, ya, ngeri, kaget, sakit, panas ketika kita disundut rokok, ya, kenapa kita nggak takut ada api yang lebih panas daripada api di dunia? Sering guru kita menyampaikan perbandingan api dunia dengan api neraka jauh. Tetapi umumnya kita takut kepada yang zahir yang sekarang di dunia.
itu makan di neraka loh. Kita akan mengalami jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau amal kita kurang. Maka sebelum kita sampai ke sana minimal kita ambil pelajaran daripada yang ada di dunia. Kalau kita takut dengan api yang ada di dunia, maka harusnya kita lebih takut lagi dengan api yang ada di akhirat. Kalau kita sudah merasakan sakit di dunia, panasnya dengan sundutan rokok di dunia, maka kita harus berpikir ada api yang lebih panas daripada api yang di dunia. Harus begitu. Kalau satu biji ya petikan api di akhirat sebesar biji cabai ya, untuk membakar manusia ditaruh di tubuh manusia, maka otomatis otaknya akan mendidih, badannya terbakar dan akan meleleh. Baru satu titik api neraka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi umumnya kita ya lebih cinta kepada kehidupan yang sementara, melupakan kehidupan yang sesungguhnya. Kan sering disampaikan hidup di dunia itu sementara, tapi justru manusia suka yang sebentar. Hidup di dunia itu sementara, akhirat yang selamanya. Tapi manusia lebih sibuk kepada yang sementara, ngelupain yang selamanya. Manusia lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Oh, kudu ganteng. Percuma hidup di dunia, dia ganteng, dia cantik, dia bagus, tetapi ketika dia tidak memikirkan akhirat, belangsak di akhirat, kena siksa di akhirat, maka jamaah dirahmati Allah, itu tidak ada lagi ada gunanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana ini dunia. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi dalam muqaddimah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia yang sekarang kita hidup ini illa lahu wa la'ib, kecuali adalah sendaguro dan permainan. Kita pelajari ayat ini bukan berarti dunia ini tempat permainan. Akhirnya kita main-main saja. Sholatnya mentar aja, ngajinya mah kalau sempat baca Al-Quran nanti sisa-sisa waktu. Bukan yang dimaksud itu. La'ibu wa lah'uib adalah yang dimaksudkan adalah dunia ini adalah tidak ada yang kekal. Lawannya nggak kekal. Dunia ini fana, akhirat selamanya. Dunia ini mainan doang, akhirat yang sebenarnya. Hidup di dunia mah hidup-hidupan sebenarnya. Hidup yang asli di mana? Di akhirat. Kenapa dibilang hidup-hidupan? Setelah manusia itu dilahirkan, kemudian diwafatkan dengan adanya kematian. Tetapi di akhirat ada awal, tidak ada ujungnya. Hidup terus, hidup terus. Kalau dia bahagia, bahagia terus. Kalau dia sengsara, sengsara terus. Khalidina fiha abada. Itu adalah sifat-sifat akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidaklah kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dari apa? Dari dunia. Berarti dunia itu fana. Dunia itu tempat galau. Dunia itu tempat susah, merana dan macam-macam. Ya. Dunia itu tempat yang gak ada tempat di akhirat. Dunia itu bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Artinya apa? Enggak selamanya tinggal di dunia, pasti ada ujungnya, kudu pulang ke akhirat. Maka yang pertama, manusia cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta dunia, waktunya untuk dunia, cari dunia,
pergi pagi pulang petang untuk dunia, sampai dia tidur mimpi dunia, bangun tidur cari lagi dunia. Wa yansaunal akhirah, lupa kalau nanti nasib di akhirat kayak apa kalau nggak sholat, di akhirat nanti kayak apa kalau nggak zakat, nasibnya bagaimana ini. Umumnya yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Itu yang pertama, cinta kepada kehidupan dunia sementara tapi ngelupain kehidupan yang selama-lamanya. Senang kepada kebahagiaan dunia yang sebentar tapi lupa sholat. Kerja terus cari dunia, masjid ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan, sholat berjamaah rela dikorbankan untuk apa? Dunia. Padahal orang yang cinta dunia nanti akan meninggalkan dunia, berpindah kemana? Ke negeri akhirat. Itu yang pertama, penyakit umat akhir zaman. Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah, cinta dunia lupa akhirat. Yang kedua adalah manusia yuhibbunal hayah wa yansaunal maut. Kita hidup di dunia seakan-akan kita selamanya, padahal ada waktu dan batasan. Emang ada waktunya? Ada, cuma tidak ada yang tahu waktunya kapan harus kembali. Tidak ada yang tahu masa kontrak di dunia sampai kapan, tanggal berapa, jam berapa, ya, sampai ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pangkat yang paling tinggi pangkatnya apa? Almarhum. Kalau sudah almarhum walaupun jenderal ya disebutnya almarhum. Sesuatu yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, hatta dia jenderal, hatta dia konglomerat, hatta dia presiden, siapapun dia, ketika orang hidup pasti mati. Tetapi banyak manusia adalah suka hidup tetapi enggan mati. Dia merasa hidup terus, nggak akan mati. Padahal orang hidup pasti mati. Karena ada kehidupan, ada kematian. Pasangan, kalau ada lanang, ada wadon. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang belangsak, ada yang kerja, ada yang lagi nunggu kerja, macam-macam ya. Nah, ada yang sudah sukses, ada yang masih cari pekerjaan, ada yang udah nikah, ada yang belum nikah. Hidup begitu hidup ya, gitu. Ada yang ceramah, ada yang dengerin, ya. Harus klop. Kalau saya ceramah dewekan nggak ada yang dengerin, bagaimana tuh? Kata ibu-ibu, Ustaz udah lama itu begitu. Dikirain gila, ya. Begitu juga bapak-bapak nongkrong pada cengok di situ diem, ngapain tuh? Didengerin lah, kagak ada yang ceramah. Jadi harus klop. Ada di dunia, ada akhirat. Ada kehidupan, ada kematian. Jadi kalau orang yang hidup maka dia pasti akan mati, ya. Pasti. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Yuhibbunal hayat. Namanya orang hidup, ya. Kalau begitu Pak Ustadz, karena waktunya nggak tahu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, terus kita nggak usah mikirin. Ya memang matinya kapan kita nggak usah pikirin. Tetapi yang dipikirin apa? Bagaimana supaya ketika kita mati, matinya cakep, husnul khotimah. Matinya di mana, jam berapa, ya, itu mah sudah urusan Allah, rahasia Allah. Karena mati tidak bisa dipesan, karena mati tidak bisa dilobi, karena mati tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Karena mati kita tidak tahu waktunya kapan dan tidak bisa diatur waktunya, sehingga mati itu tidak beralasan. Oh begitu, nggak beralasan mati itu. Nunggu Pak Ustaz, saya baca Quran belum benar, ntar kalau udah hatam bolak-balik 30 juz, kalau mau mati dah. Nggak bisa dipesen. Orang nggak nungguin kita hatam Quran.
Begitu juga Pak Ustadz, ntar dulu dah, kenapa kagak tahu matinya kapan? Sholat ke baru kemarin, baca Quran baru kemarin, nginjak masjid baru kemarin. Selama ini tahu ngaprak kemana-mana, nggak bisa dipesen. Maka karena kematian tidak bisa dipesen, maka siapkan diri kita untuk datang tamu yang gak pernah dijemput, tamu yang gak pernah diundang, tamu yang gak pernah ngabarin. Siapa dia? Malaikat maut. Maka orang yang hidup kudu ingat kematian. Jangan sampai seperti ini, orang cinta hidup tetapi ogah mati alias lupa kematian. Padahal orang yang mau mati juga kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Ada juga orang yang pengen hidup lama, kalau waktunya mati pasti mati. Karena soal mati itu adalah pasti, lebih pasti daripada kata-kata pasti. Emang kapan Pak Ustadz? Ya kalau kapannya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi jamaah duluan, ustadznya belakangan. Sama ikhlas. Nggak boleh begitu, nggak adil Pak Ustadz. Ya udah, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tapi kalau bicara mati pasti, karena ada kehidupan, ada kematian. Tetapi manusia jangan sampai cinta hidup tetapi lupa kepada kematian. Karena sistem mati itu bukan abjad A, B, C, D. Yang namanya dari A siapa nih? Agus duluan. Siap-siap tuh. Siapa lagi? Abu Bakar. Waduh, Abu Bakar. Pulang ke rumah bikin tumpeng, ganti nama. Jangan dari Abu, dari A itu duluan mati, ganti. Apa? Yang terakhir dah Z. Zainuddin. Wira pertengahan tuh Pak, Wira. Udah ujung-ujung tuh. Lumayan dah buat ngumpul-ngumpulin dulu, kontrakan dulu apa segala macam. Iya. Zainuddin santai. Zailani santai. Z terakhir kok. Santai aja, yang lain mati semua, sama terakhir. Yang lain didoain, dimandiin, dia terakhir. Kagak ada yang doain. Nggak ada yang mandiin, udah mati. Amil udah mati, Ustadz udah mati, terakhir. Kalau sistem orang mati itu sistem abjad A, B, C, D. Ternyata malaikat Israel kagak kenal A, B, C, D. Ngapa emang gitu, dari dulu dia mah samber-samber baik. Bukan A, B, C, D, ngacak. Waduh, kalau sistemnya ngacak berarti kan nggak bisa urutan. Yang kawin kagak kawin, yang kaya atau miskin semuanya dicabut. Cuma kadang-kadang begitu, namanya mati nggak bisa dipesen, ya. Yang sakit tahunan kagak mati-mati, kemudian yang sehat baru main futsal, pulang-pulang mati. Karena mati itu tidak kenal sehat, tidak kenal sakit, ada waktunya. Cuma kalau orang beriman itu matinya kapan, di mana, nggak usah dipikirin. Tetapi mempersiapkan kematian. Pikirin nggak dipikirin akan mati. Tetapi minimal orang yang mikirin tentang maut, dia mempersiapkan bekal sebelum mati. Bekalnya apa? Nasi timbel? Bukan. Emang Israel doyan nasi timbel? Doyan? Nasi uduk kali Pak Ustadz, dikasih semur jengkol kali. Israel doyan semur jengkol, dia kagak bisa nyambut. Lah kalau begitu tukang nasi uduk hidupnya lama, orang mati-mati. Lah boro-boro jengkol, biar kata kita punya gadis anak 19 tahun bahenol paling cakep di desa kita, kita sodorin ke malaikat Israel supaya emaknya kagak dicabut, tuh geleng-geleng tak. Kagak mempan. Kalau begitu duit kali doyan duit, kagak doyan duit. Kalau begitu kalsi kali jabatan, kagak doyan jabatan. Artinya apa? Ketika dia datang tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau begitu berarti siap-siap kita. Ya, siap. Yang belum sholat jangan lalai dari
Salat. Salat mah jaya nggak jaya, kaya nggak kaya mah kudu salat. Bukan berarti ntar kalau kayaan dikit saya salat, lemblangsak aja kagak salat gimana? Kaya lagi mblangsak kagak salat, kagak punya duit nggak salat. Dia bilang kalau udah kaya dia salat. Siapa yang menjamin kalau udah kaya akhirnya dia sibuk dengan kekayaannya? Ustaz lagi bujangan mah bebas, ntar kalau udah punya bini baru saya salat. Ada yang jamin kalau udah punya bini dia salat? Boro-boro salat subuh itu kudu mandi dulu. Ya, kudu mandi dulu. Akhirnya mandi terus sibuk mandi karena ada yang menyebabkan mandi. Akhirnya apa? Ribet. Kan begitu. Artinya apa? Namanya salat mah nggak ada istilahnya kapan. Sekarang masih hidup mah kudu salat. Karena itu adalah bekal mati. Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Ada manusia itu sibuk, bagaimana rumah saya ini tingkat, ukurannya begini, kamar mandinya kalau bisa di dalam kamar ya, biar nggak rebutan sama mertua. Kan enak kalau udah beres mandi bilas lanjut lagi ronde kedua, bilas lagi ronde keempat kali, kan begitu. Kalau keluar kan malu sama mertua, ditanya lu bolak-balik kamar mandi. Ya kalau bolak-balik, kalau rebutan sama mertua lu dikit-dikit basah lah pengantin baru, ya kan? Ya, artinya apa? Kadang sibuk, oh bangunan kayak apa nih, rumah kudu gede nih, kudu begini. Nggak salah kita bangun rumah di dunia, tetapi ingat jangan sampai lupa bangun amal-amal kita sebelum masuk ke dalam kubur. Yuhibbunal qusur, banyak manusia cinta kepada bangunan-bangunan, sibuk cari duit buat bangunan-bangunan, tetapi lupa bangun kubur. Lah bangun kubur mah gampang. Ya, tinggal digali doang, pesen kasih duit beres. Bukan. Ketika kita masuk ke dalam kubur kudu bawa amal. Itu yang dinamakan bangun kubur. Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Cinta kepada bangunan dunia tapi melupakan kuburan. Bagaimana caranya? Jadikan bangunan-bangunan dunia menjadi jembatannya akhirat. Gimana caranya? Ya, kan kata Pak Ustadz kalau orang mati nggak bawa rumah. Iyalah, gedean mana kuburan sama rumah? Siapa juga mau gotong? Ya, kan kata Pak Ustadz mobil nggak dibawa. Iya, kagak muat kalau dibawa. Kuburannya udah segede apa? Maksudnya apa? Jadikan setiap dunia kita jadi ladang akhirat. Memang rumah nggak dibawa, tetapi rumah akan ditanyain tuh ntar. Ya, maka jadikan dunia kita, bangunan kita, rumah kita jadikan buat ibadah, buat ngaji, bacain Quran, sholat sunnah tuh, ajarin anak-anak kalau punya anak, kalau belum ajalin bini, kalau belum punya bini ajarin siapa tuh? Yang ngaji dewek gitu. Ya, itu yang keempat. Yang ketiga, cinta kepada bangunan tetapi lupa sama bangunan sesungguhnya. Cinta kepada rumah dunia, dia lupa sama rumah yang sesungguhnya, yaitu kuburan. Kemudian yang keempat, yuhibbunal mal, cinta kepada harta. Apalagi wadon perempuan. Dia bukan hanya wadon laki gak seneng. Ya, kita kalau boleh milih nih, Supra, Vixen, PCX sama Ninja, pilih mana? Kalau saya pilih Ninja, lah cakepan, dijual juga lumayan. Ya, beda sama yang lain. Kalau soal hobi seneng, siapa yang nggak seneng dengan harta? Pengennya banyak, pengennya cakep. Tapi ingat, wayan saunal hisab, banyak orang cari harta kumpul, dia nggak tahu nanti hisabnya bagaimana. Kan ditanya dapat dari mana, terus buat kemana, diapakan, kan begitu. Yang pertama begini, datang dari mana? Kalau datangnya boleh nyopet, boleh nyuri, alamat itu digejek di neraka, ditanya. Kalau yang haram, kalau yang halal dapatnya halal, kerjanya bener, tetapi dapatnya bener, ngeluarinnya kagak bener juga kagak beres.
kerja sama Pak Haji, kerja sama siapa, orang-orang yang soleh, dapat gajinya buat dangdutan, buat nyawer, dapatnya bener, keluarinya kagak bener. Nah, maka akan ditanya dapat dari mana, buat apa, di mana kita belanjakan soal harta. Maka jadikan harta kita senantiasa dalam amal agama agar nanti hisabnya ringan untuk ibadah. Yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Kita lebih kesan kepada makhluk yang Allah ciptakan daripada Allah yang Maha menciptakan. Jujur-jujur aja, kadang kita lebih kesan kepada ciptaan Allah tetapi lupa kepada yang menciptakan. Contoh kepada banjir kemarin, banyak orang yang sibuk dengan banjir air itu, cara benerinya kayak apa, gara-gara air begini karena hujannya lama begini-begini. Dia lupa emang air punya siapa? Punya Allah. Kira-kira dia lupa di air itu jalan sampai rumah kita itu kehendak siapa? Emang air itu ngeloyor sendiri? Kagak. Dalam perintahnya Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Semua itu tentaranya Allah. Langit, bumi goyang. Emang yang goyang-goyangin siapa? Allah. Emang goyang dewek? Kagak. Gunung meletus. Emang kenapa meletus? Oh, karena ini karena itu? Bukan. Karena yang punya gunung mengizinkan dia meletus. Artinya semua yang ada itu semua kehendak Allah. Maka kesan kita yang pertama kali kesankan kepada Allah. Jangan kesan hanya kepada ciptaan Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima. Jadi segalanya itu nisbatkan kepada Allah. Tidak ada yang bisa bergerak kecuali dengan diizinkan Allah. Kita tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah. Laki nih memang punya bini, punya anak, tidak bisa sok berkuasa, ya. Semuanya ini adalah Allah. Kalau gua kagak kerja, siapa yang ngempanin lo, bini gua? Ya. Belum jadi bini kita, siapa yang ngempanin? Madang nggak dia? Madang. Kita belum jadi jodoh dia nih, belum jadi lakinya, madang nggak? Madang. Mbak kita bilang kalau nggak ada abang, apa jadinya kamu? Lah, sebelum ada abang dia masih hidup, dia masih pakaian. Artinya apa? Yang memberikan semuanya adalah Allah. Kita hanya dikasih tanggung jawab keluarga, tetapi bukan memberikan rezeki kepada keluarga, hanya sebab menjadi ladang rezeki buat keluarga. Hakikat yang beri rezeki siapa? Allah. La ilaha illallah. Nah, kudu masuk. Kalau sudah masuk kan, kalau ada bencana kayak kemarin hampir semua termasuk di daerah saya kan kena. Tapi jangan kita salah. Oh, hujan, kita salahin orang gara-gara Bogor nih hujan kena kita. Kiriman dari mana? Dari Bogor. Orang Bogor gak tahu-tahu kita omelin. Kemudian gara-gara hujannya lama. Harusnya yang kita perhatikan apa? Bukan tanggulnya digedein, bukan rumahnya hanya ditinggiin, tetapi yang diperbaiki apa sebab dan apa yang bisa menjadikan islahnya dari musibah. Ya, memang tanggul kudu digedein biar nggak bocor, tapi iman juga kudu digedein, sholat juga kudu bener, Quran juga bukan dipajang, kudu dibaca, juga kudu diamalkan. Percuma tanggulnya gede, imannya rontok, kira-kira sama nggak? Jebol juga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, banyak orang nangis keluarganya hilang di bawah banjir, baik tsunami maupun banjir. Ada yang nangis karena motornya hilang, TV-nya hilang, kasurnya hilang, semua isi rumah hilang. Ada nggak yang nangis ketika di Miftahul Huda ketinggalan takbiratul ula? Nangis nggak? Senyum mah iya, cengar-cengir biasa aja, nggak ada dosa. Ketinggalan biasa. Ada nggak yang nangis 7 hari 7 malam ketinggalan sholat berjamaah? Ada? Nggak ada. Tapi sahabat begitu, ketinggalan takbiratul ula 3 hari nggak enak makan, nggak ingat tidur.
Ketinggalan sholat berjamaah sampai ngulangin, ada tabiin ngulangin berapa? Selama 27 kali. Jadi sholat zuhur nih habis dia ulangin berapa kali? 27. Ya. Sholat maghrib diulangin lagi tuh berapa? 27. Katanya buat gantiin gara-gara saya kehilangan satu sholat yang 27 derajat itu saya ketinggalan. Padahal ketinggalan waktu itu dia nguburin emaknya, kan lagi sibuk. Tapi dia tetap ngulangin. Pas udah ngulangin dia mimpi. Ada yang bilang percuma lu ngulangin 27 kali tetap kagak dapat aminnya para malaikat. Kagak bisa tidur, Pak. Lah kita mah biasa bae masbuk saben waktu, ketinggalan udah biasa-biasa aja. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ya lu mau kehet. Ya. Zaman Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki baca Quran kita, itu pengaruh buat kehidupan kita. Perbaiki sholat kita, karena hidup itu cerminan sholat. Sholatnya benar, hidupnya benar. Kalau sholatnya kagak benar, pasti hidupnya kagak benar. Merembet kepada rezeki, merembet kepada keturunan, merembet kepada kepribadian. Maka perbaikilah sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita istiqomah untuk menjaga salat, menjaga amal-amal agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa beramal sampai ketika meninggal dunia.